Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang saya buat untuk melanjutkan dari artikel yang barusan saya tulis di Medium. Ini baru saya tulis 3 jam yang lalu, dan di sini saya iseng-iseng nih untuk membuat create a login MetaMask using Vue.js. Gitu. Di artikel ini teman-teman bisa baca ya ke Medium saya. Saya membahas apa sih bedanya. Sebenarnya ini bukan sign transaction ya. Di sini saya tidak menjelaskan tentang sign transaction. Saya hanya membahas tentang sign. Karena ini adalah autentikasi di Web3 dengan sign. Dan ini agak lebih kompleks dibandingkan kalau kita throwback ke kita kembali ke Web2, di mana kalau di Web2 kan mungkin kita hanya ada OAuth, ada basic login, ya kita input username-nya dan password-nya, kemudian kita kirim ke server. Nah, beda dengan di Web3 mungkin kita harus lebih effortnya dan ada crypto-nya juga di situ. Mungkin teman-teman kalau baru belajar di Web3 ini agak sedikit challenging ya, karena ini konsepnya agak berbeda dengan di Web2. Oke, kita akan bahas ya. Mungkin teman-teman untuk pembahasan yang ini, teman-teman bisa baca aja tentang metode sign di Web3 itu gimana. Di sini saya menggunakan di artikel ini saya menggunakan sign milik accounts ya. Tapi di video ini saya akan menggunakan sign-nya milik personal. Nah, karena saya lupa mengintegrasikan di artikel ini dengan MetaMask ya. Jadi bedanya adalah kalau teman-teman udah login di MetaMask, teman-teman bisa pakai personal. Ya, saya lupa ada discussion-nya juga. Bentar, personal sign Web3 difference. Nah, ini ya. Ini sedikit perbedaannya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini. Dia account signs yang pakai akun yang saya bahas di sini itu lebih ke low level. Karena apa? Karena di sana kita mendapatkan ada V, R, S, di mana ini adalah split ya, split dari signature. Ya gitu. Ini agak lebih kompleks ya. Nah, berbeda dengan di personal. Di personal kita tidak perlu menambahkan private key seperti ini. Ya, ETH personal sign dia hanya menerima datanya, message-nya, address-nya, kemudian password ini optional passwordnya. Nah, di mana private key-nya? Private key-nya itu diambil dari MetaMask gitu. Jadi bedanya adalah kalau teman-teman menggunakan consign, teman-teman nggak perlu konekin ke MetaMask. Tetapi kalau teman-teman pakai yang personal sign, teman-teman harus konekin ke MetaMask. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Ini adalah contoh aplikasinya. Di sini saya akan mencontohkan aplikasinya, tapi sebelum itu saya unlock terlebih dahulu MetaMask-nya. Sorry, lock dulu ya MetaMask-nya. Aplikasi ini saya build menggunakan Vue 3, kodenya cuman segini. Bentar saya, oke ini saya berbesar ya. Kodenya cuman segini ya, nggak perlu panjang banget, nggak perlu panjang-panjang. Sorry ini nggak perlu hash message. Di sini hello signature. Ini juga. Oke, kodenya cuman seperti ini. Nanti akan saya bahas. Tapi untuk flow aplikasinya itu cuman kayak gini. Ini adalah flow aplikasi di mana kita menampilkan akun yang sedang dipakai ya. Akun pertama dari MetaMask. Ketika kita connect ke MetaMask, otomatis kita akan mendapatkan list akun yang terkonek di MetaMask. Nah, akunmu ini akan mendisplay akun pertama. Kodenya adalah di mana ya? Saya lupa. Nah ini, kodenya adalah ini. Ini saya jalankan di login. Jadi kita harus login. Oh ya, ketika reload juga gini. Kalau sudah login MetaMask, maka teman-teman akan di display itu di sini ke akun pertama. This akun, kemudian this akun ini saya display di sini. Sorry, ini nggak perlu. Oke, contoh aja ya. Ini saat ini MetaMask saya masih unlock.
Sorry, masih lock. Ya, masih lock. Saya akan coba mungkin unlock aja ya. Sebenarnya ketika saya klik login ini saya juga meminta akses dari MetaMask ya di sini. Login di sini meminta request akun MetaMask di sini ya. Jadi mungkin kita eh dengan login kita ulangi aja dari awal. Oke, kita masukkan passwordnya. Unlock. Nah, ketika unlock maka dia akan meminta list akunnya dan akan masuk ke sini. Akunmu adalah 84A. 84A itu akan didapatkan dari akun pertama teman-teman. 84A itu ada di sini ya, yang dipilih gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bisa login. Ya, untuk login itu adalah handle-nya seperti ini. Kita meminta request akun jika belum ya. Kemudian kita set akunnya, Kemudian ini hash message ini sepertinya nggak perlu ya. Hash message ini nggak perlu. Kemudian kita meminta sign di sini. This Web3 ETH personal signs that message-nya apa. Kemudian mau pakai akun yang mana. Nah, akunnya ini adalah akun pertama ketika kita meminta request akun di sini. Kemudian setelah kita mendapatkan signature-nya, kita bisa memanggil verify message. Metode verify message ini akan mengambil signature-nya dan akan memanggil function ec_recover milik personal. Dengan ec_recover ini menerima dua parameter. Yang pertama adalah message-nya apa, dan yang kedua adalah signature-nya apa. Nah, ini akan mereturn address dari address yang yang melakukan sign terhadap signature ini. Signature ini dan ya signature ini ya, gitu. Dan di sini saya mengecek perulangannya. Is legit sama dengan true. Mungkin teman-teman bisa lihat detailnya di kode ya. Kodenya akan saya taruh di Medium. Nah, flow-nya dari contoh sederhana ini ya, dari contoh kode yang ini, yang sekecil ini, itu akan flow-nya seperti ini. Jadi kita mungkin unlock terlebih dahulu si MetaMask, kita ulangi dari awal. Kita unlock MetaMask. Nah, di sini kita akan coba klik langsung login MetaMask. Nah, ketika login MetaMask otomatis ia akan meminta eh, request atau coins dari MetaMask ini. Oke, kita unlock, maka dia langsung minta pop-up baru untuk nah signature request ini ya. Signature request only sign this message if you fully understand the content and trust the requesting site. Ya, trust the requesting site. Signature request ini dia akan melakukan sign dari message ini menggunakan private key kita. Private key kita itu enggak secara tidak kita taruh secara eksplisit di sini ya, tapi itu udah dari MetaMask-nya. Nah, kita akan sign hello, kemudian kita akan sign nih. Di sini status loginnya masih false. Bagaimana dia akan menjadi true? Dia akan jadi true ketika this account, akun yang saya pakai yang ini itu sama dengan dari address ini. Ya, address hasil dari pengecekan atau recover dari signature dan message ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kita meminta sign di sini dan kita akan mendapatkan signature dari message-nya. Jadi message hello ini akan diubah menjadi signature ke variable signature. Nah, untuk membuat signature ini kita di dalam prosesnya behind the scene-nya itu ada private key, ada beberapa algoritma ya. Nanti teman-teman bisa cek di artikel Medium-nya tentang apa sih kriptografi yang dipakai, apa sih algoritma yang dipakai, itu teman-teman bisa cek di sana. Nah, setelah mendapatkan signature dari message ini, maka signature ini atau kita bisa bilang, hey, aku telah mengirimkan message hello ini dengan akunku. Ya, jadi signature ini isinya adalah
message hello yang sudah dibungkus dengan private key dari si user yang melakukan sign. Nah, gitu. Jadi signature ini mungkin bisa saya bilang ada tiga komponen di dalamnya. Private key, kemudian akun kita, sorry, nggak ada akun ya, dua komponen. Private key kita digabung dengan message-nya. Jadi cuma kayak gitu di signature ini. Kemudian kita cover di sini hello dan signature-nya. Untuk ini function ini easy recover ini digunakan untuk mendapatkan address dari signature-nya. Jadi si signature itu bisa ibarat kasarnya adalah di decode. Ya, kita ambil address yang melakukan sign-nya ya di sini. Gini, ibarat easy recover ini akan mengambil ini yang kita passing di sini gitu. Kemudian dia akan melakukan comparison dan kalau sama is logged akan true. Begitu. Di sini ya status login sama dengan true. Oke, kita akan cek mana tadi sign. Nah, kita akan sign di sini. Oke, sign. Nah, dia jadi true. Gitu. Oke, kita akan misal akan rubah akun. Nah, untuk merubah akun saya sudah mendapatkan event listener di sini ketika saya merubah akun change, window Ethereum akun change, dia akan mengubah current akunnya, tapi loginnya belum login alias false. Nah, untuk loginnya menjadi true, kita harus mengklik button login untuk menerima sign dan akan dicek di function verify message ini. Oke, kita akan rubah ke Binance 2. Dan bisa teman-teman lihat di sini akunnya, addressnya berubah ya. Dan status loginnya menjadi false. Kita akan klik login MetaMask lagi untuk ibaratnya login. Ya, you are sign pro. Jadi kira-kira flow-nya seperti ini ya. Oke, untuk verify message ini saya taruh di FE-nya ya. Tapi ini sebenarnya kalau di real case-nya, di yang real sebenarnya ini nggak dijalankan seperti ini ya. Bukan biasanya, menurut saya belum berpengalaman lebih jauh sih untuk membangun di apps ya, dengan microservice. Tapi menurut saya mungkin ketika kita mendapatkan signature ini akan dikirimkan ke backend. Jadi proses recover dan lain-lainnya itu akan dijalankan di backend. Itu. Dan untuk kompleksitasnya lagi mungkin itu akan dijalankan di backend ya tentang token dan mungkin ada JWT nanti daripada ketika kita reload di sini ya. Ketika kita reload ini kan akan hilang nih state-nya gitu. Ya mungkin nanti akan ada token CWT. Kalau di Web3 teman-teman bisa explore lebih jauh tentang itu ya. Oke, kayaknya itu aja ya tentang video untuk menjelaskan atau melengkapi artikel ini. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.